Selamat siang guys. 2 minggu yang lalu gue mimpi. Sebetulnya gue nggak mau bagi mimpi gue ini. Cuma teman gue bilang, siapa tahu mimpi lo itu berguna bagi Pak Jokowi. Karena mimpi gue ini berhubungan dengan Pak Jokowi. Ya udah gue share. Kalau ada yang nyampaikan bagus. Kalau enggak ya sekedar informasi buat kalian saja. Jadi dalam mimpi gue, di langit-langit kamar gue liat Pak Jokowi lagi tidur. Pakai baju putih bersih, pakai jas, bukan jas sih, kemeja putih, celananya juga putih, tapi bukan celana ini kayak kain, bukan bukan kayak kemeja, kain ya, kayak kain celana gitu. Terus gua lihat Pak Jokowi lagi tidur, lalu ada suara di belakang gua, bangun, Pak Jokowi sudah 3 hari sakit, kamu harus mendoakannya. Gua nggak tanya, langsung gua duduk, gua bangun berdiri kayak dihipnotis gitu. Gua buka kamar, begitu gue masuk kamar, buka kamar, gue langsung masuk ke dalam kamar, di kamarnya Pak Jokowi di Istana Negara. Terus lalu kaget lah gue, ternyata ada, ketika di kamar gue lihat di langit-langit gue tuh Pak Jokowi sendiri. Ternyata ada 2 orang di kanan dan kiri Pak Jokowi lagi berdoa. 2 orang lagi berlutut dan berdoa. Terus di kanan dan kirinya Pak Jokowi. Terus langsung gue bilang, saya nggak mau doakan Pak Jokowi. Itu 2 orang terkenal, mereka tuh seperti Ponirin apa siapa, itu ada kan anak sakti dari Jawa yang katanya orang sakit apapun kalau doakan dia sembuh. Nah, dalam mimpi gue 2 orang yang di kanan dan kiri itu, kakek-kakek itu, seperti si Ponirin itu yang menyembuhkan orang sakit itu. Nggak mau, mereka tuh terkenal di Jawa, suka mendoakan orang sakit dan sembuh. Saya nggak berani. Saya siapa? Mereka kan terkenal. Setelah gue bangun guys, nggak ada 2 orang itu. Tapi dalam mimpi gue nih, gue tahu 2 orang ini terkenal, jago mendoakan orang sakit. Bukan jago apa sih, ahli penyembuh kali, penyembuh doa. Kalau di Kristen tuh ada namanya, bagian orang-orang sakit tuh mereka tuh dikhususkan untuk berdoa supaya orang-orang sakit sembuh. Nah dalam mimpi gue ini cuma dia dari aliran kejawen atau nanti gue salah ngomong lagi, dari aliran Jawa lah, orang terkenal di Jawa. Terus lalu suara itu bilang, kamu pergi ambil obat yang kedua. Gue langsung buka pintu, totonya gue sampai di taman guys. Tamannya tuh indah banget. Gue nggak tahu setelah gue bangun itu mungkin Taman Eden ya, itu indah banget. Gue narik napas tuh seperti nggak puas-puasnya. Terus katanya di belakang gue tuh suara, ayo ambil buah pohon untuk obat Pak Jokowi. Oke, gue baru jalan tiba. Oke guys, kita lanjutkan. Gue asik lah menikmati udara yang segar itu melalui tarikan napas gue. Langsung pria di belakang gue ngomong, lanjutkan tugasmu, jangan berhenti. Baru gue sadar, maaf. Gue nggak bilang pak, maaf. Langsung gue jalan cepet-cepet masuk ke taman tersebut. Jadi gue masih di luar aja, udaranya udah segar itu, belum masuk ke taman. Di taman itu pohonnya dari awal tuh, pohon tuh teratur seperti dibuat berbaris gitu. Masuk pintu tamannya itu. Jadi gue tadi tuh jalan di padang yang rumputnya seperti rumput pemain sepak bola. Rumput sepak bola tuh pendek-pendek. Jadi rumput yang luas banget. Seperti rumput sepak bola tapi rapi. Rumputnya juga bagus. Gue baru sadar sekarang loh guys. Nah gue langsung menuju kan ke taman yang penuh dengan pohon yang ditanam rapi dari kanan ke kiri. Gue gak tahu berapa panjang dan berapa luas itu taman. Nah gue dekatilah taman itu kan buru-buru, karena di belakang gue udah kasih gue perintah. Dan gue gak nanya apa-apa, gue ikutin aja tuh perintah dari belakang gue itu. Nah udah tinggal 3 langkah menuju taman, tiba-tiba muncul pria berbaju putih. Bajunya putih bersih, gue gak pernah lihat sebersih itu. Langsung dia masuk, dia melotot sama gue. Matanya tuh tajam seperti mata Mike Tyson mau bertarung. Yang tau kan mata Mike Tyson mau bertarung tuh seperti motong-motong. Gue kaget, tapi hati gue udah, kamu harus maju. Kamu maju terus, jangan pedulikan dia. Nah gue langsung maju, gue gak minta izin. Pas gue langkah kedua, tinggal 1 langkah lagi masuk ke taman, dia hentakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba tuh terbuka jurang. Lalu tanah itu terbelah dan gue mundur. Gue mundur di kaki gue yang terakhir itu, terus ke belakang sampai 5 meter. Dari kanan ke kiri, luas banget. Jadi seperti terbelah dari kanan ke kiri. Terus kemudian dia hentakkan kakinya. Jurang yang
5 ke 10 meter itu penuh dengan air. Tapi airnya bersih, jernih. Tapi arusnya deras banget. Gue tuh, lihat arusnya. Kita kalau lihat tsunami di Aceh, lihat nggak kalian guys? Nah seperti itu, arusnya deras banget, tapi ini bersih. Belum kok ini arusnya deras tapi bersih. Nah gue daripada pusing, ada batu depan gue, batu segede, ya batu gede seperti bola bola tenis. Gue tendang itu. Harusnya kan batu sebesar itu, batu kali sebesar itu, kalau kita tendang masuk ke air langsung tenggelam. Ini karena derasnya air itu dibawa hanyut. Waktu gila, ini air deras banget. Gimana orang bisa masuk ke taman? Wah, penjaga tamannya sakti banget nih. Terus yang belakang gue ngomong, minta izin kamu. Terus gue ngeliat ke dia, gue bilang, Pak, permisi, saya mau ngambil obat. Langsung dia ngeliat ke di belakang gue, tersenyum dan bilang, silakan. Bagian ketiga, jadi gue masuklah ke taman itu. Buahnya itu macam-macam, itu buah terbaik seperti di mall. Kalian kalau lihat di mall itu kan, di mall mahal lah ya, itu buah rapi disusun di kayak kulkas gitu kan. Ini kalian langsung lihat di alamnya sendiri. Gue bilang, aduh ini pisang mahal banget, ini buah naga mahal banget. Tapi buah naga nggak seperti buah naga yang asli, jadi ada pohon tapi buahnya seperti buah naga, macam-macam. Gue pengen berhenti metik, tapi gue nggak tahu, gue merasa takut kalau berhenti, karena di belakang gue penjaga taman yang seram itu aja yang lihat dia takut kan. Berarti tapi gue nggak berani nanya dia siapa. Itu bodohnya gue dalam mimpi gue ini. Gue jalan terus, anehnya gue tahu kemana gue akan melangkah, padahal dia nggak beritahu buah yang mana. Dan gue seperti tahu, gue jalan terus, gue belok ke kanan, lalu gue berhenti di satu pohon. Pohon apa itu guys? Pohon nangka. Gue kaget, gue ketawa dalam hati, ya Tuhan Yesus, ngapain gue ngambil buah nangka? Emang Pak Jokowi mau makan nangka? Sejak kapan buah nangka itu obat? Gue ketawa, dalam hati gue ketawa. Aduh ini lucu banget. Buah nangka buat obat orang sakit. Terus dia bilang belakang gue, suruh pohon itu menunduk supaya kamu bisa metik buahnya. Gue kaget guys. Lu bayangin, gue merintah pohon, merintah anjing. Iya, anjing gue si Coki di rumah bisa gue perintah. Merintah pohon. Tapi memang buah nangkanya itu tinggi, ada 1-2 meter kali tinggi, ada banyak. Ada berapa ya? Ada 10 kali sebesar-besar. Itu nangka yang besar banget guys. Bukan nangka yang kecil yang hampir-hampir 1 meter apa gedenya, gede banget. Tapi karena yang beri perintah di belakang gua dan gua nggak tahu apa aja yang diperintahkan, gua nggak nanya, gua ikutin aja. Terus gua bilang, aku ingin memetik buahmu, bisakah pohon? Langsung pohon itu menunduk sampai itu buah nangka di depan mata gua. Gua gemetar guys, gua gemetar. Gila, pohon ngerti bahasa Indonesia. Dia pakai nunduk lagi. Ini buah gede banget, gimana gua bawanya, entar penuh getah. Tiba-tiba dari pohon nangka itu muncul lah. Buah nangka itu muncul lagi. Jadi di buah nangka itu berbuah lagi. 3 warnanya bentuknya seperti dodol, warnanya coklat, gua nggak tahu. Seperti buah, aduh gua nggak pernah lihat buahnya tuh, aneh. Dan gue petik 3 biji. Gue bawalah itu ke kamar Pak Jokowi. Bagian yang keempat. Jadi guys, gue masuklah kan, sampai ke kamar itu, gue diam nunggu 5 menit. Suara itu gak ngomong apa-apa. Terus gue bilang dalam hati gini, wah gue udah lihat taman, gue udah puas lah. Rencana gue nih, gue akan masukkan ke mulut Pak Jokowi 1 buah, yang 2 gue bawa pulang. Ntar gue bilang sama orang rumah, orang kantor, ntar gue juga buah di TikTok, wih gue dapet buah loh, buah nangka berbuah korma. Tapi gue nggak tahu di buah apa. Buahnya tuh lembek, harum, tapi nggak kayak korma lah, harum. Harum tuh kayak apel, harum banget. Gue belum pernah lihat buah seharum itu. Gila, keren banget nih gue. Gue dapat buah aneh dari buah nangka yang berbuah. Ntar gue 1 gue kasih Pak Jokowi, 2 gue bawa pulang.
gue akan masukkan di otak gue bilang ini, gue masukkan ke mulut Pak Jokowi. Ntar kalau Pak Jokowi bangun, biar 2 orang itu yang dapat nama, karena mereka udah 3 hari 3 malam mendoakan Pak Jokowi. Gue siapalah, yang penting Pak Jokowi sembuh, Indonesia nggak kacau balau. Karena gue tahu kalau Pak Jokowi sakit, yang ganti wakil presiden kan. Kalau apa-apa terjadi, lo bayangin, di Indonesia ini banyak kadrun-kadrun gak jelas yang suka merusak. Jadi Pak Jokowi harus sembuh. Gue dekat lah ke tempat Pak Jokowi. Gue tahu 2 orang yang berdua ini pasti nggak akan terganggu karena mereka fokus. Mereka nggak akan tahu kalau gue akan masukkan sesuatu ke mulut Pak Jokowi kan. Begitu tinggal 1 meter lagi, bukan 1 meter, mungkin dekat lagi, tinggal 50 cm lagi, tiba-tiba muncul di depan gua di samping Pak Jokowi pria berbaju pampres. Stop, jangan lanjutkan. Gua kaget guys. Gua lihat muka pria itu bukan muka biasa, itu pria ganteng karismatik, jarang ya. Kalau di Amerika sana itu kayak Brad Pitt. Lo kan sampai 50 tahun bahkan lesbian pun mau jadi normal kalau jadi istri Brad Pitt. Kalau di Indonesia kayak Aribo, walaupun dia udah tua tuh jauh. Kalau lo lihat sama Raffi Ahmad masih lebih gantengan dia. Tuh kalau Keanu Reeves, walaupun dia udah 50 60, lo lihat lah aktor-aktor Amerika yang baru-baru sekarang yang main Spider-Man segala macam, suruh samping Keanu Reeves lewat kan. Itu pria-pria yang karismatik, gantengnya karismatik. Gue bilang gila, penjaga Jokowi model Brad Pitt, Aribo, Keanu Reeves. Wah gila, rupanya penjaga presiden kayak gini. Saya bilang, kasih buah itu sama saya. Kenapa Pak? Hanya putra presiden yang boleh masukkan makanan dan obat ke mulut presiden. Gua langsung kasih. Dan gua kasih, begitu gua kasih, gua mau balik menuju ke pintu, gua terbangun. Gitu mimpi gua guys. Siang guys. Dan akhirnya gua terbangun itu, badan gua nggak bisa bergerak selama 2 jam. Badan gua freeze kan, gua lihat jam 2:30. Gua hanya bisa ngeliat jam tapi nggak bisa bergerak. 4:30 tiba-tiba badan gue bergerak. Gue bangun, gue berdoa, Tuhan Yesus ampuni dosa gue. Karena gue nggak tahu itu mimpi dari Tuhan atau dari kegelapan. Kalau kegelapan itu bercerita pasti nggak bagus, tapi kalau dari Tuhan apapun itu pasti terjadi. Lalu gue lakukan aktivitas seperti biasa dan gue lupa. 3 hari kemudian gue ngidupin TV dan gue lihat ledakan di Pelumpang itu, laporan khusus kan. Gila, orang banyak banget yang mati. Tiba-tiba gue kembali ingat mimpi gue itu guys. Lalu gue bilang, aduh, gue mimpi 3 hari yang lalu ketemu Pak Jokowi. Tapi gue gak berani ngomong apa-apa karena gue gak tahu artinya. Yang tahu arti mimpi itu emak gue. Emak gue tuh dia punya bakat, talenta. Semua orang yang mimpi kalau nanya sama emak gue, dia bakal beritahu artinya. Dan gue gak tahu arti mimpi gue itu apa. Masa gue ke kuburan mak gue, emang gue siapanya Jokowi kan, ngurus hidup dia, masa depan dia kan. Biarkan sajalah. Lagian juga bukan buat gue, gak penting gue artikan. Kecuali tadi itu buahnya gue makan kan gue gak makan. Kemudian gue lupa sampai kemarin hari Minggu gue pulang dan di gereja gue lihat ada ibu-ibu nyuapin anaknya makan nangka. Orang Batak kan gitu, di gereja nggak boleh makan, tapi karena anaknya bilang mah lapar, di gereja lagi ada kebaktian dia ambil dari ini dia kasih makan anak yang buah nangka. Dan tiba-tiba tuh gue ingat, mungkin karena di dalam gereja tiba-tiba gue dapat artian dari mimpi gue itu. Jadi mimpi gue itu 3 tahun, bukan 3 tahun, presiden yang ketiga setelah Jokowi itu adalah putranya. Kenapa kalian tanya? Loh, dari mana putranya? Karena yang melangkah gua panggil dia Pak Jokowi. Pak Jokowi dia kan seperti bapak bagi gua. Lalu kenapa nggak mukanya anak Pak Jokowi? Nggak bisa, karena itu belum terjadi. Kan itu perjalanan gua ke taman tersebut. Jadi siapapun yang hari ini disiapkan Pak Jokowi untuk menggantikan dia, Pak Jokowi jangan buru-buru lah Pak. Nanti setelah 3 periode, tahun ketiga baru Bapak masukkan. Jangan masukkan sekarang kalau pengen jadikan putra Bapak sebagai presiden. Percayalah, langit menyetujui anak Bapak jadi presiden. Nanti yang ketiga, presiden yang ketiga apa?
putaran yang yang tahun ketiga gitu artinya. Karena buah itu udah di tangan, berarti tinggal tunggu waktu untuk terjadi.